Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok saya masih ingat. Karena very unik ya. Hidup ini harus ditempuh saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak nih kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan dalam Ibrani pasal 10. Kenapa kita harus maintain perseverance? Kenapa kita harus tahan uji? Kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya? Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35. Besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua marga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nah, Ibrani pasal 10 bukan cuma besar, ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36, ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward, tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurunkan diri, aku tidak berkenan kepada ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur, ya. Bukan orang mundurkan diri dan binasa. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting saudaraku ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab saya nanti akan tambahkan. Mereka tidak mau menanti dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan. Dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lakunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Amin. Halo, shalom shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wah, apa kabar nih Bapak Ibu Saudara, luar biasa, amin. Amin, puji Tuhan. Sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan yang luar biasa baik. Saya percaya itu semua karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, amin. Amin, oke. Mari sama-sama kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Dia, memuliakan Dia. Mungkin dalam seminggu ke belakang banyak di antara kita yang mengalami banyak permasalahan yang dalam pikiran manusia mungkin sulit untuk dilalui. Tapi kalau kita bisa ada dan bisa tetap bertahan sampai sejauh ini, saya percaya itu semua karena rencana Tuhan.
masih akan dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama minta perkenanan Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami bahkan Tuhan. Engkau sudah menyediakan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang terlebih besar dari semuanya Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman. Kau Tuhanku yang besar, Tuhanku yang mulia, Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, Yesus, melimpah bagiku. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan bagi Engkau. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu,
bebaskan. Biar setiap perkenanan-Mu Tuhan nyata dan melawat setiap kehidupan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bersorak meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi saudara, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, bersorak, katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, bersorak, katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kau Allah satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan. Kau lebih dari pemenang Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan dengan imanmu, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan.
Kami tahu Tuhan, Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah kubu pertahanan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu, kami mau tetap setia bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah terlebih setia menemani setiap langkah kami Tuhan. Bahkan ketika kami melewati setiap lembah yang kelam, Engkau ada di sana Tuhan. Oleh karena itu, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau setia sampai dengan titik nafas hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti kehidupan setiap kami Tuhan.
bisa Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sebab kasih-Mu begitu besar akan hidup kami. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar taat akan panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau bukan karena Yesus yang mampukan kami. Yesus yang sudah melayakan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Kami punya kuasa yang dari Tuhan untuk kami menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pakai mulut bibir lidah hamba. Kami mau siapkan hati kami biarlah firman Tuhan tertanam subur di setiap hati kami. Beracaralah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya. Apakah ini sudah bisa? Oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di sini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul responmu menentukan. Menentukan apa? Nanti kita simak. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat di sini ada seekor cita, kemudian ini apa ya? Rusa kali ya, biar enak kali ya. Nah, kira-kira kalau cita ini berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong buat aku berhasil, karena aku lapar sekali. Tapi satu sisi, rusa ini juga berdoa ternyata sama Tuhan. Tuhan tolong aku, selamatkan aku. Kira-kira Tuhan mau ngabulin doa yang mana ya? Hah? Mau ngabulin citanya, rusanya dimakan. Mau ngabulin rusanya, citanya kelaparan. Dijawab masing-masing aja Bapak Ibu, karena kalau saya tanyain satu-satu nanti menjadi perdebatan yang panjang ya. Tapi saya mau sampaikan, kadang-kadang kondisi hidup kita tuh kayak gini loh. Ada di lingkaran ini, sama dengan kita. Keberhasilan, kebahagiaan, kayaknya udah di depan mata. Kayaknya sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Tiba-tiba Tuhan izinkan, gak jadi. Tiba-tiba Tuhan izinkan, hilang. Pernah mengalami begitu Bapak Ibu Saudara? Atau kita seperti rusa. Hidupnya ditakuti dengan kekhawatiran. Dihantui dengan berbagai masalah, diburu sama pergumulan. Pernah mengalami? Pernah? Pernah. Ya, mungkin cita hari itu gagal. Ya. Tapi Tuhan bisa pelihara cita ini hidup sampai besok. Tapi rusa mungkin hari itu berhasil, selamat. Tapi bisa saja selama dia hidup, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kewaspadaan. Yuk kita mau coba renungkan bahwa Tuhan sedemikian rupa membuat rencana, membuat skenario dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, rencana saya belum tentu sama, rencana Tuhan dalam hidup saya belum tentu sama dengan rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi yang perlu kita ingat bahwa skenarionya Tuhan, bahwa rencananya Tuhan pasti yang terbaik.
Ya, kadang memang kita nggak ngerti maksud Tuhan apa, rencana Tuhan apa, kenapa ini harus terjadi, kenapa saya harus gagal, kenapa saya harus alami hal yang nggak enak. Dan yang bahayanya ketika kita mulai tidak ngerti dengan apa yang Tuhan mau, apa rencana Tuhan, mulai lagi hidup kita tidak mengandalkan Tuhan. Mulai nih, yang tadinya berharap sama Tuhan, mulai tidak berharap lagi sama Tuhan. Mulai cari pengharapan di tempat lain. Kira-kira ada nggak ya orang yang bisa nolong saya? Kira-kira siapa yang bisa nolong saya? Mulai mengandalkan manusia. Mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita ini terbatas. Saya itu disadarkan, ya, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu sering loh ternyata menukar keimanan kita dengan berbagai hal. Menukar keimanan kita tuh artinya keimanan itu merupakan keyakinan, merupakan harapan kita kepada Tuhan. Itu kita tukarkan. Bahkan bukan dengan hal-hal yang besar, tapi dengan hal-hal yang sepele. Apa sih contohnya? Khawatir, ketakutan. Kita tukarkan keimanan kita dengan yang begitu. Ya. Overthinking pada hal-hal yang sebenarnya yang nggak perlu dipikirin banget. Lupa kalau Tuhan pasti akan jaga kita. Lupa kalau Tuhan pasti akan tolong kita. Amin, Bapak Ibu. Saya suka khawatir kalau istri saya nyetir mobil sendirian, apalagi malam, hujan begitu ya. Saya nggak tahu suami-suami di sini apakah begitu. Ya, pikirannya kemana-mana. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti kalau kenapa-kenapa, siapa yang bantuin? Gitu ya. Istri saya ini kalau bawa mobil, udah kayak pembalap. Sat-sat. Gitu. Jadi lecet-lecet dikit, ya nggak masalah lah ya. Jadi kalau Koyance tanya, ini kenapa mobilmu? Tanyalah istriku, dia yang tahu. Ya. Tapi luar biasa, sudah pernah nyetir sampai Bali. Bapak Ibu, kami sudah pernah ke Bali sama istri, bawa mobil, menjadi penolong saya. Kalau saya ngantuk, saya mulai kelelahan, ya kan? Gantian dong. Gitu. Begitu dia yang bawa, lelah saya hilang, ngantuk saya hilang. Saya langsung standby. Pelan-pelan, awas, kiri-kiri, kanan-kanan. Saya langsung standby. Beda kalau waktu itu kami ke Bali dengan Bapak Gembala dan Koyance, saya tertidur lelap. Karena kalau pergi yang bawa hamba Tuhan itu aman ya. Ya. Kadang-kadang keimanan kita, pengharapan kita, sering kita tukarkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang gak penting. Sering kita tukarkan dengan ketakutan-ketakutan yang gak jelas, Bapak Ibu. Yang tadinya harusnya sepele, yang tadi harusnya bisa kita lawan, bisa kita atasi dengan sikap atau respon yang benar, tapi kita lebih memilih berkompromi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan menyerah dan sebagainya. Ya, setiap kita pasti pernah dipertemukan dengan masalah dalam hidup. Kemarin khotbahnya minggu lalu, khotbahnya Bu Krisna ya. Semua orang pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami permasalahan. Baik di bisnis usaha, ekonomi, kesehatan, apalagi hubungan dengan keluarga, dengan sesama, di sekolah, kuliah, bahkan di pelayanan. Ya, semuanya mengalami pergumulan itu. Tapi kita mau percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi tidak ada yang kebetulan. Ya, Tuhan memiliki maksud atas permasalahan yang kita hadapi. Ada kabar baik. Kabar baiknya adalah akan selalu ada pengharapan di dalam setiap permasalahan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu
tidak akan hilang. Ini kabar baiknya. Pengharapan di dalam Tuhan jelas tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu seperti janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Saat kita pegang janji Tuhan, ya artinya kita sedang miliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi tetap bertekun dengan pengharapan. Ini tema kita minggu ini ya, GBI Rock. Bertekun dengan pengharapan. Nah, salah satu sikap, contoh sikap bertekun dengan berpengharapan adalah memiliki respon yang benar. Ini yang mau kita bahas. Meskipun responnya tetap benar, meskipun kondisinya tidak menyenangkan. Jadi, apapun yang kita hadapi, ya, sebagai anak Tuhan kita harus punya respon yang benar. Amin. Respon yang berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Responmu semua menentukan seberapa besar, seberapa jauh pengharapanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, responmu menentukan seberapa besar, seberapa jauh pengharapanmu sama Tuhan. Tentunya dalam menghadapi pergumulan. Lalu respon yang seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara pagi hari ini sudah baca King's Word ya. Kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Surat ini tunjukkan untuk menasihati jemaat di Roma ya, yang sedang mengalami tekanan. Jemaat Roma terdiri dari orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang sedang mengalami konflik internal mereka mengenai hukum Taurat. Selain itu mereka juga sedang mengalami tekanan besar, ya termasuk penganiayaan. Paulus buat surat ini untuk jemaat di Roma, ingin menguatkan mereka, ya agar tetap teguh dalam menghadapi tantangan iman mereka saat itu. Ya, Paulus ingin mereka hidup dalam pengharapan, tetap sabar, kemudian terus tekun berdoa. Sama seperti kita hari-hari ini, ya di kehidupan masa kini yang tidak luput dari permasalahan, yang tidak luput dari pergumulan hidup. Yuk kita mau lihat respon yang pertama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita mesti bersukacita dalam pengharapan? Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersukacita artinya bersuka, bergirang hati. Bersukacita karena kita yakin di dalam Tuhan ada kepastian. Ya. Bersukacita kita yakin karena kita tahu ujungnya itu apa. Bersukacita di dalam pengharapan karena kita tahu Tuhan akan pegang kita. Tuhan akan pegang kendali kita. Amin. Waktu saya berenang dengan anak saya, ya, dia suka loncat dari pinggir, kemudian saya tangkap ke tempat yang lebih dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berenang, kemudian dia tahu kalau dia jatuh, ya resikonya kelelep karena kalau berdiri pun belum sampai. Ya. Tapi karena dia tahu bahwa papanya tidak akan pernah melepaskannya, dia tahu bahwa papanya tidak akan pernah menenggelamkannya, makanya dia lompat ke kolam itu. Sambil teriak-teriak, excited, sambil sukacita, karena dia percaya papanya tidak akan tinggalkan. Karena dia percaya
papanya tidak akan melepaskannya. Mestinya Bapak Ibu Saudara, respon itu yang harus kita miliki. Mestinya respon percaya seperti itu yang harus kita miliki kepada Tuhan. Kita berani loncat, kita berani terjun, sebab kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Saya ambil kutipan dari King Sword hari ini. Saya bacakan. Bagi orang percaya, sukacita lahir bukan dari keadaan yang menyenangkan, tetapi dari kepastian janji Allah yang tidak pernah gagal. Keren banget ya. Bagi orang percaya, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan loh ternyata. Kalau lagi senang ya saya sukacita. Kalau lagi nggak senang ya saya marah. Bukan itu. Bukan dari keadaan. Ya, tetapi karena apa? Dari kepastian janji Allah yang tidak pernah gagal. Jadi kita bersukacita bukan karena keadaan kita sedang baik, bukan karena keadaan kita sedang menguntungkan, apapun kondisi kita. Kita wajib bersukacita. Kita bersukacita dalam pengharapan karena kita tahu bahwa di depan sana ya Tuhan sudah sediakan jawaban. Karena kita tahu di depan sana Tuhan sudah siapkan jalan keluar buat kita. Amin. Jadi ya bersukacita karena kita tahu ujungnya. Karena kita tahu ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong. Ya, saya bacakan Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap hanya kepada Allah, sebab hanya Allah yang sanggup menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Respon yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Katakan ke kanan kiri, jangan lupa sukacita. Katakan lagi kanan kiri, apapun kondisimu. Katakan lagi banyak duit, tetap sukacita. Katakan, ayo katakan. Katakan lagi nggak ada duit, tetap sukacita. Katakan lagi banyak kebutuhan, jangan lupa sukacita. Oke, respon yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kemudian kita mau lihat respon yang kedua. Sabarlah dalam kesesakan. Oke. Sabar itu tahan menghadapi cobaan, ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah sabar itu. Ya, kebanyakan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang memiliki pergumulan, memiliki permasalahan, kita tuh pengen buru-buru ambil tindakan, selesaikan, dah, gitu ya. Apa yang harus saya ambil, tindakan apa yang harus saya putuskan, kemudian apa yang harus saya lakukan. Biar apa? Biar semuanya selesai. Biar cepat. Tapi ternyata ada kalanya di balik itu semua ada satu proses yang Tuhan mau untuk kita jalankan. Gak buru-buru. Gak cepat-cepat. Di balik itu semua ada yang Tuhan mau kita belajar sesuatu. Tunggu lulus dulu baru selesai. Kita pengennya secara daging, secara manusia, udahlah capek, yuk selesai gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang waktu Tuhan belum.
Kamu ikuti prosesnya dulu. Nanti kalau sudah lulus, baru kamu bisa next level. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau saya ada di bangku kelas 1 SD, saya mungkin akan belajar matematika dasar ya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, dan sebagainya. Kira-kira kalau 1 tambah 1, 2 tambah 2, saya belum bisa, saya nggak menguasai, kira-kira saya dinaikin ke kelas 2 nggak sama guru saya? Enggak. Kalau saya dipaksakan naik ke kelas 2, saya tambah pusing. 1 tambah 1 aja saya belum clear, 1 tambah 1 aja saya belum selesai. Mau dinaikin ke kelas 2 yang 1 tambah 1, kurangin 3, kurangin tambah ini, tambah itu, dan sebagainya. Pasti tidak dinaikkan. Pasti disuruh ngulang. Ya, saya akan berkutat di situ. Sampai saya menang. Sampai saya menguasai pelajaran itu. Apa yang harus kita lakukan? Ini prosesnya, ini kesesakannya. Poin kedua. Belajar lebih giat, kan gitu ya. Saya harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk saya belajar 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Kita maunya prosesnya cepat. Kita mau prosesnya, udahlah, cepat aja lah. Tapi ternyata Tuhan mau proses kita sampai kita beres. Sampai kita selesai. Dia mau memurnikan kita. Ya, nanti kalau saya sudah berhasil, 1 tambah 1, matematika dasar saya sudah bisa, saya baru terlepas dari ujian itu. Nanti kelas 2 ketemu lagi ujiannya yang lebih susah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita sedang bergumul, memiliki pergumulan, memiliki banyak masalah, atau bahkan ada yang merasa masalah saya itu aja. Masalah saya kok di situ aja. Yuk coba mulai renungkan. Apa jangan-jangan saya belum clear di situ ya? Apa jangan-jangan saya belum selesai di situ ya? Kalau saya seorang pemarah, kalau saya seorang yang emosional, ketika Tuhan mau proses saya, kira-kira saya akan dipertemukan dengan orang yang menyenangkan, atau kira-kira saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang membuat saya emosi? Pasti yang kedua. Pasti saya akan dipertemukan dengan banyak hal yang tentunya membuat saya marah. Yang tentunya membuat saya emosi. Supaya apa? Supaya saya terlatih. Ya, sampai suatu saat, begitu ada yang membuat kesel, begitu ada yang membuat marah, saya lolos. Sampai suatu saat, begitu ada hal yang menjengkelkan, ya sudahlah. Lulus ujian. Jadi, sabarlah dalam kesesakan. Waktu kita kadang-kadang gak sama waktunya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabarlah dalam kesesakan. Kita belajar untuk menahan diri. Ya. Belajar untuk menguasai diri. Sabar. Saya di rumah mulai tanam bibit-bibit tanaman, Bapak Ibu. Ada yang mati, banyak yang mati. Ya. Kemudian ada yang bertumbuh. Kemudian saya ada space kosong, saya pikir-pikir ini buat apa ya. Saya beli terpal buat kolam. Saya beli bibit ikan kecil-kecil. Wah, ini kayak kurang kerjaan. Ya. Saya beli bibit ikan kecil-kecil. Saya taruh situ. Setiap pagi, setiap sore kami kasih makan. Sabar, belum bisa nuai. Kalau ikan gurame segede begini, emang enak ya? Kan belum bisa dinikmati ya.
Yang ada setiap minggu saya nyedotin kotorannya. Masih ampasnya dulu yang saya dapat. Ya kan? Karena belum waktunya. Tanaman yang saya tanam, wah tumbuh kan. Nanti kami pergi keluar kota, pulang-pulang mati. Karena gak ada yang nyiram. Kita belajar caranya gimana ya, supaya nanam ini berhasil, nanam itu berhasil. Kita beli pupuk ini, beli pupuk itu. Jadi Instagram saya isinya tanaman semua. Ya, karena sering dibuka, YouTube saya isinya tanaman semua, karena sering dibuka. Menahan diri. Kalau belum waktunya, ya belum. Sabar dalam kesesakan. Amin. Kita mau lihat respon yang ketiga. Sebelumnya, marah, bersungut-sungut, menyerah, tidak membuat permasalahan selesai. Kalau lagi diproses Tuhan, jangan protes, ya. Izinkan Tuhan bekerja pada setiap prosesnya kita. Yuk kita lihat respon yang ketiga. Bertekun dalam doa. Tadi kita bicara sukacita, tadi kita bicara kesabaran. Ya, sukacita, kesabaran yang kita lakukan, yang kita usahakan sedemikian rupa, akan percuma kalau kita tidak intim sama Tuhan. Akan sia-sia kalau kita tidak jaga hubungan kita dengan Tuhan. Cara menjaga hubungannya bagaimana? Tentu bertekun dalam doa. Makanya saya katakan, walaupun di luar sana banyak orang baik, walaupun di luar sana banyak orang yang sabar hatinya, tapi kalau tidak ingin sama Tuhan, apalagi tidak kenal sama Tuhan, mohon maaf, gak bisa. Bertekun itu berarti bersungguh-sungguh, terus panjatkan doa, terus bangun hubungan sama Tuhan secara pribadi. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Ya, masalahmu mungkin belum selesai. Masalahmu sangat besar. Nggak tahu besok mau gimana. Tapi ketika kita bangun hubungan intim sama Tuhan, percaya, damai sejahtera yang melampaui segala akal melingkupi kita semua. Sudah pernah merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal? Keren loh. Walaupun masalahnya banyak, tidur tetap nyenyak tuh. Walaupun masalahnya banyak, makan tetap enak tuh. Walaupun masalahnya banyak, tetap tenang tuh. Karena apa? Karena Tuhan kasih kekuatan kita selama kita diproses. Tuhan kasih damai sejahtera kepada kita selama kita menyelesaikan pergumulan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, ini yang sering saya ucapkan ketika keluarga kami berdoa setiap pagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini yang sedang selalu kami ucapkan ketika kami berdoa. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal, meliputi kamu. Meskipun masalahmu belum selesai, ya, meskipun pergumulan kitanya banyak sekali, kita tetap damai
Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Amin. Tuhan pasti akan mampukan kita untuk kita melewati segalanya. Respon yang benar di hadapan Tuhan itu merupakan keharusan bagi kita orang percaya. Ya. Responmu menentukan seberapa besar pengharapanmu kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Kalau respon kita tidak berkenan, respon kita tidak benar di hadapan Tuhan, gimana kita mau berharap sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara percaya toh sama Tuhan? Percaya. Kalau percaya, yuk responi semuanya dengan benar. Kita percaya bahwa kita percaya bahwa semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Kita percaya bahwa semua yang kita alami pasti ada maksud Tuhan di sana. Tugas kita apa? Ya tadi, responi dengan benar. Bersukacita dalam kesesakan, dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Lagu ini sangat memberkati bagi kami, termasuk lagu baru. Nggak tahu udah pernah dinyanyiin belum di sini, mungkin sudah ya. Tapi ini merupakan bentuk respon anak-anak Tuhan bahwa meskipun masalahku masih ada, aku tetap percaya. Meskipun masalahku belum selesai, aku tetap percaya. Tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Ya Yesus. Kita nyanyikan dari pertama.
kita belum selesai. Meskipun pergumulan kita masih banyak, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup. Kita mau menyikapi, kita mau menjadi anak Tuhan yang memiliki hati yang benar-benar penuh pengharapan kepada Tuhan. Berharap sama Tuhan gak sia-sia. Berharap sama Tuhan tidak percuma, karena memang Tuhan yang bisa tolong kita. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Jalin hubungan yang intim sama Tuhan. Bangun rumah doamu di rumah secara pribadi. Tuhan akan kasih jawaban. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Yang lemah, letih, lesu, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan penghiburan yang baru. Kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti tugas kita belum selesai. Kalau sampai hari ini kita diizinkan masih bisa beraktivitas di tempat kerja, di sekolah, dimanapun, di tengah-tengah keluarga, berarti tugas kita belum selesai. Selesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam setiap kita. Responi dengan benar, responi dengan baik. Tidak mudah, tapi percaya Tuhan yang akan mampukan. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kita. Tuhan memberikan hikmat yang baru untuk setiap kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hidup kita dipegang oleh Tuhan yang berkuasa. Tuhan Allah yang sanggup. Tuhan sanggup lakukan banyak hal. Tuhan sanggup lakukan banyak mujizat. Kalau dulu Tuhan tolong hidupmu, maka hari ini dan besok Tuhan juga akan tolong hidupmu. Semuanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita mau serahkan di kaki Yesus. Izinkan Yesus bekerja. Izinkan Yesus bekerja. Nikmati prosesnya sama Tuhan. Nikmati prosesnya sama Tuhan. Percaya Tuhan akan selesaikan masalahmu. Percaya Tuhan akan selesaikan pergumulanmu. Tuhan akan membawa engkau naik, bukan turun. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Karena itu janji Tuhan, pengharapan yang diberikan kepada kita. Kita mau tangkap dengan iman yang luar biasa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan begitu baik buat kami. Rencanamu begitu indah buat kami. Kekuatan yang dari Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Yesus. Walaupun itu tak berbeda, tetap percaya. Minta tolong Ibu Gembala untuk doa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini pengharapan kami di dalam Tuhan melalui pujian ini Tuhan. Meskipun artinya sangat berat untuk dijalani, tetapi kami mau untuk ada di sana. Kami mau bawa iman kami terus kepada setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidup kami. Sungguhkah kami sangat diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Kalau kami mendengarkan saja, kami merasa itu menguatkan kami. Tetapi ketika kami merenungkan firman-Mu yang begitu dalam, ketika kami merenungkannya, Tuhan, kami mengakui bahwa kami butuh Engkau di dalam setiap aspek hidup kami. Kami gak bisa jalan sendiri. Mungkin kadang percaya bahwa aku bisa. Tapi kalau toh bisa, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu sungguh kami mau menjadi anak-anak-Mu yang punya respon yang baik, yang positif. Karena respon hati kami menentukan seberapa besar pengharapan kami di dalam Tuhan, di dalam setiap permasalahan kami, pergumulan kami hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau ngalami ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan di dalam hidupmu, jangan berjalan sendiri. Tuhan ada buat kita semua. Tangannya sungguh memberkati kita. Percayalah. Terus bersukacita, tapi di dalam pengharapan. Setiap masalah ada, tidak mengurangi sukacitamu di dalam Tuhan, karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan suka berproses dengan kita, supaya kita menjadi manusia, anak-anaknya yang tangguh di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh karena itu, sabar di dalam kesesakan.
Ketika engkau ada di sini, engkau akan sadar bahwa beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa kejadian yang lalu, Tuhan sedang memproses. Dan kalau engkau berhasil melalui semuanya itu, karena engkau sabar di dalam kesesakan, karena engkau suka proses Tuhan, engkau tidak mengeluh, engkau tidak putus asa ketika diproses. Izinkan Tuhan memproses hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan membuat lutut kita kuat, tidak goyah di dalam menghadapi pergumulan yang ada di dunia ini. Dan bertekun dalam doa. Ini satu hal yang mungkin sering skip di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi melalui firman Tuhan yang disampaikan Galuh pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa bertekun dalam doa sangat penting sekali. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, Tuhan beri kekuatan yang baru. Dapatkan itu ketika engkau membangun hubunganmu intim dengan Tuhan melalui doa-doamu. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau nyata, Engkau hidup di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mau hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bawa kami untuk mengalami janji-janji Tuhan yang digenapkan dalam hidup kami. Kami pegang firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Anugerahkan kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih berkati Galuh yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apapun yang sedang diusahakan hari-hari ini, apa yang diciptakan, biar Tuhan sendiri yang terus memberikan anugerah Tuhan, rancangan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupannya bersama dengan tias keluarga yang ada. Terima kasih Engkau Pak, terus anakmu ini mengalami promosi yang dari Tuhan, yang terus meningkat, yang terus meningkat, yang Kau percayakan hal yang besar. Generasi-generasi Kau percayakan di dalam tangan kedua anakmu ini, Galuh dan Tias. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk mereka. Berkatilah jemaat yang sudah menangkap firman Tuhan ini, pulang dan bawa firman Tuhan ini dan lakukan, praktekkan di dalam hidupmu, maka anugerah Tuhan memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak, maaf kak, permisi kak. Nah, kak bisa minta tolong. Jadi host Rock News untuk bulan ini kak. Oh, nggak bisa. Tolong kak, ini kak, ini. Nah ini mic-nya, nah ini teksnya. Tolong dibaca aja kak. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GB Rocks Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut untuk Rock News minggu ini. Makasih ya kak, makasih kak. Kak, ayo ikut KM ya. Sorry. You guys
dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oh, KM. Mari kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi melalui Kingdom Training di hari Rabu setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan hubungi kontak person berikut ini. Aduh sih, siapa lagi ya sih? Iya, kelihatan sepi banget lagi ini tamannya. Makanya itu. Sih, bentar sih. Lah ini ada orang yang tadi lagi sih. Ayo, terakhir buat terakhir. Kak, permisi Kak. Tadi udah. Udah, ini terakhir Kak, beneran kan Kak. udah, enggak. Ini beneran Kak, tolong ditutup Nah, sekarang Kak, tolong Kak. udah. Udah, ini langsung ambil aja Kak. Ini ada mic sama HP-nya Kak. Apalagi ini ngomongnya. Itu ada di teksnya Kak, Ya, boleh. Sekian untuk Radio Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Bye. Makasih Kak. Oke, sangat diberkati pada pagi hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kembali kita diingatkan bahwa apapun yang kita hadapi, kita harus memiliki respon hati yang benar. Karena respon kita itu menentukan seberapa jauh dan seberapa besar pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Galuh yang sudah membagikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, adakah Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Gak ada, oke. Semuanya jemaat yang setia di hadapan Tuhan, ya amin. Oke, untuk pengumuman, hari Rabu, tanggal 19 November, jam 7 malam, kita akan berkumpul bersama Kingdom Training yang akan dilayani oleh Pastor Agus dan temanya adalah baptisan air. Jadi untuk komsel minggu depan ditiadakan, akan dialihkan ke Kingdom Training hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan kembali bersama berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Kita akan dilayani oleh Pastor Roy Cahyadi dan akan dibarengi oleh ibadah roket service jam 9 dan juga rakiki service jam 9 pagi. Dan yang terakhir mengenai informasi persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan amplop yang sudah tersedia di belakang dan juga bisa menggunakan QR code dan jangan lupa disertakan kode unik di belakangnya. 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Sekian untuk informasi yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan selanjutnya akan ditutup doa berkat oleh Pak Gembala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur, kembali kami diingatkan untuk memiliki respon hati yang benar Tuhan ketika kami diproses Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa proses-Mu Tuhan itu semua menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan biar
firman yang kami dengar hari ini bisa bertumbuh, berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Kalau sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau yang berkati berapapun yang kami berikan, Kau yang ajarkan kami untuk memberikan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Sehingga seberapapun yang kami persembahkan ya Tuhan, itu semua berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Ya, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, ada ralat sedikit yang berkaitan dengan Kingdom Training. Bukan baptisan air, tetapi kita akan berbicara di antaranya perjamuan kudus. Dan kita akan belajar arti dan makna daripada perjamuan kudus itu sendiri, dan juga perbedaan, persamaan di dalam dogmatika yang ada, dan bagaimana refleksinya dengan kehidupan dan pelayanan kita saat ini. Akan dilayani oleh Pak Agus, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti, karena tidak hanya bicara tentang tema perjamuan kudus, tetapi kita juga akan belajar beberapa hal sehingga kita bisa berinteraksi, kita bisa tanya jawab, dan juga disediakan snack makanan yang sehat buat Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kopi, ada teh juga. Nggak tahu nanti katanya ada es jeruk juga. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir jam 7 di gereja. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.